Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Kepala keluarga. Tangisan pilu bergema di seluruh Heaven's Virtue. Pada saat itu, pembatas 10 tanah suci menyala. Ribuan murid dari 3 sekte yang bisa terbang menuju penghalang dan menyalurkan ki primordial mereka ke dalamnya. Gelombang ki primal yang dahsyat menerangi puluhan penghalang. Di kebajikan surga, puncak pagoda kultivasi meredup. Legenda sebuah generasi telah berakhir. Lu Zhou mengangkat telapak tangannya. Gelombang energi menyapu Yun Tianluo. Feng Yizi, yang sedang berduka, terkejut ketika melihat ini. Ia baru saja akan berdiri ketika Nan Gonwei menahannya. Murid-murid lainnya juga ikut mendongak. Lu Zhou melangkah ke udara dan membawa Yun Tianluo ke atas kebajikan surga. Dia mendorong dengan telapak tangannya. Dengan kekuatan kecerdasan tak berwujud, dia bisa menaklukkan negeri di segala penjuru dan memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Sekuntum bunga teratai berwarna biru pucat muncul dari telapak tangannya. Sebuah kekuatan hidup yang dahsyat menerjang Yun Tianluo seperti gelombang pasang. Bunga teratai biru telah mekar. Semua orang menahan napas. Betapa dahsyatnya kekuatan hidup itu. Penyembuhan. Teknik penyembuhan apakah ini? Nan Gonwei dan Feng Yizi terkejut melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa Lu Zhou sedang berusaha menyelamatkan kepala keluarga mereka. Ribuan murid menatap dengan saksama pada bunga teratai biru yang mekar yang terbentang dari tengah tanah suci kebajikan surga. Di tanah suci itu, bunga-bunga layu, rumput, dan pepohonan kembali mekar hanya dalam sekejap mata. Mereka bisa merasakan kekuatan yang meluap dari bunga teratai biru itu. Mereka mengira ini adalah kekuatan seorang kultivator daun 9. Kekuatan daun 9 menyelimuti tubuh Yun Tianluo. Bunga teratai biru mekar sepenuhnya. Ledakan. Setelah bunga-bunga mekar, semuanya kembali normal. Setelah cahaya teratai biru yang mempesona memudar, Yun Tianluo tidak terlihat lagi di langit. Langit dipenuhi dengan cahaya bintang-bintang yang turun ke tanah suci. Lu Zhou sedikit mengerutkan kening. Dia melayang di atas tanah suci, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil mendesah, tidak mudah menghidupkan kembali orang mati. Dengan kata lain, Lu Zhou telah gagal. Bahkan kekuatan keempat dari tulisan surgawi, 50% dari kekuatan luar biasa tulisan surgawi, tidak dapat membalikkan kehidupan atau menghidupkan kembali orang mati. Ini adalah takdir. Awalnya, Lu Zhou tidak ingin menyelamatkan Yun Tianluo. Itu adalah kesalahan penilaian sesaat. Sekalipun dia menyelamatkan Yun Tianluo, dia hanya akan menderita selama beberapa tahun lagi. Pada saat itu, Lu Zhou berubah pikiran. Sayangnya, dia tidak bisa mengubah takdir Yun Tianluo. Penghalang kebajikan surga terus bergema. Para murid bersujud di tanah. Orang mati adalah yang terhebat. Bahkan Ming Xiyin dan Little Yuan, yang biasanya periang, tak kuasa menahan keseriusan. Tepat ketika Lu Zhou hendak mendarat, Nan Gonwei menahan kesedihannya dan berkata, "Senior Jitua, mohon pimpinlah 3 sekte ini." Senior Jitua, mohon pimpinlah 3 sekte. Sebelum ini, konflik antara ketiga sekte tersebut sudah semakin memanas. Selama 100 tahun pendiri sekte itu mengasingkan diri, ketiga sekte tersebut telah lama terlibat dalam perselisihan internal. Sekte Awan sampai berada dalam keadaan seperti itu, dan mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Meskipun ketiga sekte memiliki fondasi yang kuat, dihadapkan pada hal-hal yang tidak diketahui di dunia 9 daun, siapa yang bisa memastikan bahwa mereka dapat bertahan? Mereka yang berada di bawah tahap 9 daun adalah semut. Pemimpin Sekte Awan, Yun Wuji, telah meninggal. Murid-murid Sekte Awan yang tersisa seperti sekelompok naga tanpa pemimpin.
mereka pasti akan berada dalam kekacauan. Seandainya sang patriark, Yun Tianluo, masih hidup, masalah-masalah ini pasti akan lebih mudah diselesaikan. Sekarang, bahkan leluhur mereka pun telah meninggal dunia, siapa yang akan menaati mereka? Nan Gongwei dan Feng Wanfinger berada di level yang sama. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka tidak egois? Oleh karena itu, sebaiknya Paviliun Langit Jahat yang mengambil alih situasi ini. Lagi pula, dia adalah kultivator daun 9 terhebat di zamannya. Jika mereka mendapat dukungan dari kultivator daun 9, ketiga sekte itu tidak perlu khawatir. Nan Gongwei mengetahuinya lebih baik daripada siapapun. Lagi pula, Tetua Ji hanya membuktikan keberadaan tahap 9 daun. Tidak ada yang tahu bagaimana proses ini akan dipenuhi dengan duri dan bahaya. Seandainya ia memiliki kultivator daun 9 untuk membimbingnya, jalannya akan jauh lebih mulus. Kedua pemimpin sekte dan para murid dari 3 sekte menatap Lu Zhou. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Tatapan Lu Zhou menyapu melewati puluhan penghalang, dari para murid yang melayang hingga pagoda mistik kebajikan surga. Dia menggelengkan kepalanya. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Paviliun Langit Jahat bukanlah badan amal. Nan Gongwei tampak kecewa. Tapi, leluhur, beraninya kau menyebut nama Yun Tianluo? Lu Zhou melirik yang lain. Tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun lagi. Mungkin, karena mereka berdua adalah tokoh keluarga yang disegani, Lu Zhou bisa berempati dengan penderitaan Yun Tianluo. Yun Wuji dari Sekte Yun telah mengkhianati gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Jika Nan Gongwei dan Feng Yizi sedikit lebih berhati-hati, mereka pasti bisa mencegah hal ini terjadi. Ini persis seperti ketika 10 sekte besar mengepung Gunung Istana Emas. Jika Yu Zhenghai atau Yu Sangrong muncul, tidak satu pun dari 10 sekte besar itu yang berani memprovokasi Paviliun Langit Jahat. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Lu Zhou berbalik dan berjalan menuju kereta pemecah awan. Yuaner kecil, Ming Shiyin, dan Leng Luo mengikutinya. Hua Wudao membungkuk 3 kali tanpa ekspresi ke arah kebajikan surga. Tetua Hua, bisakah Anda menyampaikan rekomendasi yang baik untuk saya di hadapan sesepuh Ji? Pinta Nan Gongwei. Hua Wudao masih tanpa ekspresi. Dia masih larut dalam kesedihan atas meninggalnya leluhurnya dan tidak terpikir untuk mempedulikan hal-hal tersebut. Hua Wudao menggelengkan kepalanya ketika mendengar permohonan Nangong Wei. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Lalu dia bangkit dan meninggalkan Heaven's Virtue dengan tergesa-gesa. Jika dulu dikatakan bahwa dia masih memiliki perasaan terhadap ketiga sekte tersebut, kini semuanya telah sirna. Zhuo Yushu menggelengkan kepalanya. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan pergi. Senior tua, aku akan mengemudikan kapal bersamamu. Tetua kedua sekte Luo, Lu Ping, segera berlari mendekat. San Yunzeng sedikit kesal dengan reaksinya. Ia hendak menegurnya ketika Feng Yizi berkata dengan suara berat, diamlah. Tatapan Feng Yizi menjadi gelap. San Yunzeng sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Lagi pula, dia adalah pemimpin sekte Luo. Bukan masalah baginya untuk menekan seorang tetua sepertimu. Yang lain menyaksikan kereta terbang Paviliun Langit Jahat melesat ke udara. Dia melewati penghalang dan menghilang ke dalam lautan awan. San Yunzeng, apakah kau lelah hidup? Feng Yizi berbalik dan bertanya. Hah? Karena Lu Ping ingin menyanjung kita, biarkan saja. Bisakah kau menanggung konsekuensi menyinggung seorang kultivator daun 9? Tapi Paviliun Langit Jahat sepertinya tidak peduli pada kita, kata San Yunzeng dengan polos. Itu masalah mereka, Feng Yizi menegurnya. Nan Gongwei mengangguk. Lebih tepatnya, Paviliun Langit Jahat tidak peduli pada siapapun saat ini. Jangan terlalu menganggap diri sendiri penting. Ini tidak penting, sampaikan perintahku. Baik, Tuan. Beritahukan kepada ketiga sekte bahwa Paviliun Langit Jahat akan mengunjungi kebajikan surga secara pribadi untuk membimbing ketiga sekte dalam kultivasi mereka. Murid itu terkejut. Dia mendongak dan bertanya, hanya itu?
Cukup sudah. Feng Yizi juga mengangguk. Mereka berdua saling bertukar pandang dan tersenyum. Para tetua inti di sekitarnya dengan cepat memahami niat kedua tetua tersebut. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengirim pesan ke dunia luar. Hubungan Paviliun Langit Jahat dengan 3 sekte itu luar biasa. Selebihnya akan diserahkan kepada dunia luar untuk ditebak. Semakin misterius situasinya, semakin sulit dipahami pula. Dengan demikian, siapa yang berani meremehkan 3 sekte? Di atas kereta yang membelah awan, Lu Ping mengarahkan kereta kuda melewati penghalang terakhir. Dia sudah familiar dengan rute tersebut, dan perjalanannya lancar dan stabil. Ming Xiyin memujinya, kau memimpin dengan baik. Apakah kau tertarik bergabung dengan Paviliun Langit Jahat? Ketika Lu Ping mendengar ini, dia berkata dengan gembira, benarkah? Bolehkah aku? Semua orang ingin bergabung dengan Paviliun Langit Jahat pada saat seperti ini. Tidak, jawab Ming Xiyin. Jika ini terjadi di masa lalu, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk membujuk tuannya agar menerimanya. Namun, Paviliun Langit Jahat saat ini, tentu saja, membutuhkan seseorang yang lebih kuat. Melihat itu, Zhuo Yushu sedikit mengerutkan kening. Bahkan kultivator tingkat kesengsaraan dewa baru pun tidak layak mendapat perhatian Paviliun Langit Jahat. Dia menoleh untuk melihat Lu Zhou. Dia melihat Lu Zhou sedang termenung. Lu Zhou memandang deretan pegunungan di lautan awan. Pikirannya melayang ke tempat lain. Luo. Apa itu Luo? Siapakah orang ini? Rahasia apa yang dia miliki? Seseorang yang mampu membuat orang biasa seperti Yun Tianluo melambung menjadi terkenal seharusnya sudah terkenal sejak 300 tahun yang lalu. Mengapa tidak ada yang mengenalnya? Yun Tianluo, Leng Luo, dan Hua Wudao tidak mengetahui tentang dia. Ketika Zhuo Yushu mendengar kata Luo, dia bertanya, apakah kau sedang memikirkan orang misterius itu, Kakak Ji? Seseorang yang memiliki rahasia tahap 9 daun, atau bahkan 10 daun. Apakah kau tidak peduli? Sayangnya, saya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu, kata Zhuo Yushu. Ketika Ming Xiyin mendengar ini, dia berkata, bukankah wajar jika ada elit yang tersembunyi? Leng Luo berkata, jika perkataan Yun Tianluo benar, maka tingkat kultivasi orang ini pasti sangat tinggi. Benar sekali. Lagi pula, dia bisa dengan mudah menjadi pemimpin 3 sekte dengan beberapa metode kultivasi. Kurasa dia bahkan lebih kuat dari guruku. Ming Xiyin menelan ludah. Dia ingin mengatakan bahwa orang misterius itu lebih kuat dari gurunya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana gurunya mengurus 9 murid sementara orang misterius itu hanya mengurus 1 orang, dia merasa tidak ada perbandingan. Zhuo Yushu tiba-tiba berbalik dan meletakkan tongkatnya di tanah. Ia berlutut dan menundukkan kepala. Ia menatap ke bawah dan berkata, aku tanpa sengaja telah menyinggung Paviliun Langit Jahat. Aku bersedia meminta maaf kepadamu, Kakak Ji. Aku tidak akan mengeluh tentang bagaimana kau memperlakukanku, kakak. Dia hanya menggunakan satu kata, saudara laki-laki. Meskipun nadanya kasar, dia pandai menemukan jalan keluar. Lu Zhou menatapnya dan berkata, aku bisa melupakan masa lalu. Zhuo Yushu sangat gembira ketika mendengar ini. Dia hendak berterima kasih kepada Lu Zhou ketika Lu Zhou mengubah topik pembicaraan dan berkata, namun, saya punya syarat. Zhuo Yushu berkata, bagaimana kondisimu, kakak? Syarat apa saja yang kau miliki, kakak? Jangan sebutkan satu syarat saja, meskipun kau punya 10 syarat, aku akan menyetujuinya. Mari kita dengar dulu. Ekspresi Lu Zhou lembut. Ia tidak lagi tampak menakutkan dan tegas seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia tampak seperti seorang lelaki tua yang baik hati dan ramah. Syaratku sederhana. Bergabunglah dengan Paviliun Langit Jahat dan layani Paviliun Langit Jahat. Jangan terburu-buru setuju. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Zhuo Yushu terkejut. Yang lain juga menatap Zhuo Yushu. Yuan, kecil mendongak. Ia langsung merasa bahwa taktik gurunya sudah familiar. Secara naluriah ia menambahkan, guru, haruskah kita menghitung mundur dari 10? Saya akan menghitung. Lu Zhou tidak berkata apa-apa.
Dia menatap Zuo Yushu dengan tenang. Sepertinya dia sedang menunggu jawabannya. Namun, sikapnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak punya pilihan lain. Zuo Yushu juga bingung, apa yang harus kupikirkan dengan cermat? Lu Ping sangat iri hingga hampir menangis. Tak heran jika senior Zuo Yushu memandang rendah dirinya. Orang seperti apa dia sebenarnya? Sebagai perbandingan, dia tidak berarti apa-apa seperti biji wijen di celah tanah. Setelah berpikir sejenak, Zuo Yushu menjawab, baiklah. Ding, mendapatkan bawahan, hadiah, 1000 poin prestasi. Sesuai dengan yang dia duga. Terkadang, Lu Zhou bertanya-tanya apakah dia bisa membuka gunung istana emas dan merekrut lebih banyak orang karena dia bisa mendapatkan poin prestasi dengan menerima bawahan. Lagi pula, gunung Golden Court sangat besar, dan jumlah penduduknya terlalu sedikit. Mengandalkan para kultivator wanita dari Istana Bulan Turunan untuk mengurus kehidupan sehari-hari mereka hampir tidak cukup. Dia khawatir poin prestasinya terlalu sedikit, dan dia harus memberi makan mereka. Itu tidak akan sepadan. Dia tidak mampu mengubah paviliun langit jahat menjadi panti jompo hanya demi poin prestasi. Berdiri dan bicaralah, kata Lu Zhou. Zuo Yushu bangkit berdiri. Leng Luo menangkupkan tinjunya sebagai salam. Hua Wu berkata, salam, tetua Zuo. Lu Zhou berkata, kau telah tinggal di lembah selama bertahun-tahun. Kau tidak banyak tahu tentang dunia luar. Dengan tingkat kultivasimu, seharusnya kau sudah mencapai tahap daun 8 sejak lama. Mengapa kau memilih untuk hidup terpencil di lembah? Jika dilihat ke belakang, Zuo Yushu bisa dianggap sebagai seorang legenda. Zuo Yushu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Masa lalu tak tertahankan, lebih baik tak membicarakannya. Karena kau telah bergabung dengan paviliun langit jahat, aku harus memperingatkanmu terlebih dahulu, kata Lu Zhou. Kakak, tolong beri aku petunjuk. Aku tidak bermaksud menargetkan keluarga Kekaisaran Gritian, tetapi keluarga Kekaisaran telah berulang kali memprovokasi paviliun langit jahat. Banyak ahli sekte Konfusianisme tinggal di ibu kota ilahi, dan banyak dari mereka memegang posisi otoritas tinggi. Pada saat itu, kau tidak akan bisa menunjukkan pilih kasih, kata Lu Zhou dengan tenang. Zuo Yushu mengangguk.